Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi petani pembudidaya peternak dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia atau masyarakat pada umumnya. Selamat pagi karena kondisinya ini masih pagi. Salam jumpa dengan PKL Kapuas Farm. Kali ini PKL Kapuas Farm akan mereview tentang kegiatan penyediaan bahan pakan unggas dan mengidentifikasi kondisi entok yang ada di kandang atau kondisi kandang yang ada di belakang atau kandang budidaya. Mudah-mudahan para pemirsa ini bisa memberikan manfaat atau inspirasi pada para pemirsa sekalian karena kemarin sudah beberapa hari itu kita mengalami defisit pasokan bahan pakan, terutama ampas sagu. Nah, karena kondisi cuaca di sana di Sungai Kapuas itu ombaknya besar, dan sebelum ombak besar juga hujan terus. Oleh karena itu tertunda lebih dari 2 minggu kita tertunda untuk penyediaan bahan pakan unggas. Namun demikian, dengan adanya seperti itu otomatis kita menyiapkan anggaran yang lebih untuk membackup hal tersebut. Karena ampas sagu ini kita ngambil gratis, sekali ngambil itu kurang lebih sekitar 14-20 karung, ukuran kecil ya, karena memang berat dan itu kandungan airnya itu sangat tinggi. Oleh karena itu satu karung itu kira-kira basah itu mencapai sekitar 20 kilo. Nah, biasanya itu untuk campuran untuk makan sehari. Jadi makan biasanya sehari 2 kali, pagi jam 7 paling lat, sementara sore itu sekitar jam 2 kalau 2 kali. Tapi kalau 3 kali itu sekitar jam 12 sampai jam 1, nanti sekitar jam 4 sampai jam 5. Itu kalau 3 kali. Yang pertama jam 7 pagi udah pasti. Nah, pemirsa, kali ini akan kita liput seperti apa kondisi persediaan bahan pakan unggas. Ini akan kita tayangkan lebih lanjut. Ikutin terus, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa share, komen pada kegiatan ini atau subscribe, karena sampai sekarang subscribe kita adalah masih sangat rendah. Dan ikutin terus. Ini di belakang kita ini atau di depan pondok ini adalah jalan raya menuju desa Sungai Selamat. Nah, di seberang sana kita nyeberang ke sana. Di sana itu ada sekitar 10 desa yang nantinya akan dimekarkan menjadi kecamatan setelah Pak Bupati ini setelah Pak Bupati ini dilantik. Ikutin terus, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kali ini kita akan mereview tentang kondisi bahan pakan unggas dan identifikasi kondisi kandang di belakang atau entok yang ada di belakang, karena kemarin entoknya sudah mulai netes, dan yang satu sarang lagi juga sudah mulai netes juga, yang satunya sudah selesai netes ya, sekarang yang satunya mulai netes. Ikutin terus, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini pemirsa, ini kondisinya sagu seperti ini dikarungin seperti ini. Ini karungnya ini kapasitas 25 kilo, tapi diisi tidak sampai setengah karena memang ini berat sekali. Ini lebih dari 20 kilo satu karungnya. Ini kemarin kita ambil karena kita ini keterbatasan tenaga yang satu kameramen kita adalah pulang ke kota, sehingga terpaksa sendirian, dan ini juga dibantu oleh yang membawa Robin atau teman satu lagi yang sama budidayanya seperti kita, unggas, diantaranya entok, bebek, dan ayam. Dan kita akan menuju ke belakang, ikutin terus. Nah, ini sudah digelar. Ini biar nanti diayak, disisihkan ini serat-serat yang panjang-panjang ini, terus nanti baru hasil ayakannya itu nanti untuk bahan pakan.
ikutin terus, mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi kepada para pemirsa sekalian. Nah ini pemirsa, ini kondisi pakan yang sudah jadi. Ini adalah ramuan dari dedak. Ini dedak ini 8 gayung dicampur dengan pakan ayam petelur. Ini 2 gayung ditambah setengah gayung jagung pecah, baru dicampur dengan debu udang. Debu udangnya ada di sini. Nah, ini ada 1 karung ini yang tulisan 511 Bravo ini debu udang yang sudah terbuka ini. Nah, ini sudah terbuka, masih ada setengah karung. Dan selanjutnya kita akan meliput kondisi yang ada di belakang karena kemarin sudah ada yang netes 1 sarang dan disusul dengan 1 sarang kembali. Ikutin terus. Nah ini sebagian entok dan ayam masih pada makan di sini. Nah ini tadi sekitar jam 7 kita kasih makan dan entok-entok yang lain sudah pada bubar, sementara pada jeburan di sini nih mencari makan. Jadi pemirsa, entok ini memang unik, sebagian ada di sana. Uniknya apa? Malam-malam sekalipun entok tuh kadang-kadang cari makan grup-grup kalau ada air. Tapi kalau nggak ada air ya dia tetap di kandang. Nah ini kondisi entok dan pada di kandang budidaya. Ini sedang ngangrem, mungkin sudah separuh jalan ini nganggremnya, dan ini sepertinya mulai ngangrem. Ini kemarin, ini tadi kita hitung itu sekitar 22, berarti kali ini nambah. Sementara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini 20 butir. Nah, ini 2 induk, ini juga sepertinya 2 induk. Ini 2 induk, ini 24, ini 24 butir nih. Nah, sementara yang ini kita angkremkan telur bebek, tapi telur bebek dari 13 tinggal 5 ini dibuangin. Mungkin tidak fertil karena penyusian awal-awal itu. Ini sementara ayamnya sedang nelor. Ini yang satu lagi sudah pergi, mungkin sudah nelor. Ini 1 sarang juga kedua nih telur nih. Ya mari kita ikutin terus. Ini kondisi bebek yang ada. 2 hari ini nelornya hanya 4 butir atau 4 ekor yang nelor. Biasanya 9, 10. Nah kemarin itu sudah membuat telur asin periode kedua. Dan nanti 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita akan membuat telur asin lagi, karena memang sampai saat ini belum punya pelanggan untuk mengambil telur-telur itu. Sementara ini kondisi ayam bangkoknya, ini induk-induk, ini calon pejantan, ini juga ini yang punya anak di situ tuh pada nungguin, ini entok ini pada nungguin itu. Nah ini yang hasil panen itu, ini yang sudah yang lalu pemirsa. Ini sudah bisa makan nih, kemarin mau diambil orang per ekornya 15.000. Nah ini yang baru turun kemarin, ini sudah mulai mau makan dia. Kita kasih, kebetulan hari ini nggak punya BR1, ini BR-nya 2, kita tumbuk. Sementara kondisinya ini sudah ditinggalkan. Nah ini sudah mulai netes pemirsa, ini sudah mulai netes. Tadi saya lihat netes 2 itu nampak di sana, itu sudah mulai netes. Di sana sudah kosong. Ini kondisi yang lebih senior nih, ada 2 kandang nih, yang di sana 11, yang di kandang perawatan itu 11. Nanti sebentar lagi itu akan kita turunkan jadi 1 di sini. Nah ini sudah agak awalan. Sementara ada 4 ekor bebek dulu perdana kita menetaskan, dari 5 netas 4, itu kondisinya seperti itu. Mungkin lebih terang kalau kita itu seperti itu. Itu bebeknya 1, 2, 3, ada 4, yang satunya kemana? Ngumpet di mana? Bebeknya saya, oh ini. Nah, awas masuk. Ditutup ya, kamu kasih makan sebentar aja habis ya. Jadi ini begitu dikasih makan sekejap habis pemirsa. Nah, nanti akan kita tambah
akan kita tambah. Ya pemirsa, itu tadi liputan kali ini yang dapat kita sajikan terkait dengan perkembangan entok. Ada yang 24, ada yang 22, itu berarti 2 induk pemirsa. Ini yang ada di belakang kita. Sementara ini ayamnya itu ada 1 bangkok, ada 1 turunan kampung tapi silang dengan bangkok juga. Nah kebetulan sekarang ini kita lagi nggak punya pejantan, jadi itu nanti telur-telurnya itu ada, mungkin kalau hari ini 2 tambah 2 berarti 12. Itu nanti bisa untuk ya untuk bahan masakan dapur lah tuh. Sementara telur bebeknya tetap kita kumpulkan, akan kita, kalau nggak ada yang beli nanti akan kita buat telur asin yang ketiga kalinya. Nah, sementara di samping ini ada bebek yang entok yang lagi pada berenang-renang itu. Jadi ini kondisinya pasang tapi tidak terlalu besar, makanya untuk umbaran bebek ini cocok sekali di depan kandang ini, cocok sekali. Sementara ini ada ayam yang kita ikat kakinya, karena apa? Dia itu habis ngangrem kemarin. Kita ngeremin telur bebek 7, tidak ada yang netas ya. Dari 7 ekor nggak ada yang netas. 7 ekor pun itu sebetulnya fertil 2 tapi nggak bisa keluar juga. Akhirnya kita ambil, kita buang. Nah dia kayaknya stres, habis ngangrem anaknya nggak ada. Akhirnya dia dekemin telur-telur unggas lain, seperti kalau ada entok di sebelahnya didekemin, ayam baru nelor juga didekemin. Akhirnya sekarang kita ikat biar tidak mengganggu dengan kondisi unggas-unggas yang lain. Kali ini liputan kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe Bapak Ibu adalah gratis, dan selain di subscribe, di share juga ke teman-teman. Siapa tahu ini bermanfaat bagi mereka-mereka yang atau orang-orang yang mencari pekerjaan pemula. Nah itu di daerah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat ini masih banyak lahan-lahan yang terjangkau, bisa dipakai untuk kegiatan budidaya, baik itu pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Nah kebetulan ini kemarin itu tahun baru kita panen ikan nilanya, karena juga udah 1 tahun lebih belum beranak. Kita panen mendapatkan sekitar 50 kilo per kilonya dengan harga 30.000. Nah, sementara di belakang di samping kandang ini kolamnya ada 13, direncanakan kemarin yang 2 kolam itu akan kita pompa, kita keluarkan airnya dan ikan-ikannya akan kita pindahkan. Namun kita tidak mendapatkan pinjaman pompa, sehingga ya terpaksa dibiarkan. Akhir kata diucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.